Ibadah ini akan diawali nanti dengan nyanyian lanjutan dari ibadah Jumat Agung yang lalu. Were you there when he rose up from the dead? Apakah kita di sana ketika dia bangkit dari kematian? Dari lagu ini kita dihantar untuk merefleksikan kembali sejenak saat mulai Yesus di detik-detik terakhir menjelang kematiannya sampai ia dibangkitkan. Dan para vokalis akan mengiringi narasi itu dengan nyanyian Easter Hallelujah. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit dan layak dimuliakan, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu datang beribadah di hari yang kudus ini, menyambut panggilan-Mu untuk merayakan kemenangan-Mu, untuk mengenang kejayaan-Mu, tetapi terutama untuk menghidupi kuasa kebangkitan-Mu. Kami datang dengan pengakuan bahwa ketika kami seharusnya memuliakan Engkau, hidup kami banyak justru mempermalukan nama-Mu. Ketika kami menyatakan kami mengasihi Engkau, kami justru tidak mengutamakan diri. Ketika kami mengatakan kami mengasihi orang-orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami, orang-orang yang mengasihi kami menerima kasih mereka dengan take it for granted. Kami kurang mengasihi dan kurang mengutamakan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami untuk dikasihi. Kami banyak melukai hati sesama dan kami banyak mendukakan hati Roh-Mu. Ampunilah kami, ya Yesus, dan layakkanlah kami dibasuh bersih oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di bukit Kalvari, supaya kami layak masuk dalam ruang Maha Kudus, menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin.
Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. He hung his head and prepared to die, then lifted his head up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." The reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his glass and gave his soul to glory. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini untuk pengakuan iman kita. The soldier who has used his sword to pierce the bodies of our Lord said, "Truly it was Jesus Christ our Savior." He looked with fear upon his sword that turned to face his Christ the Lord, fell to his knees crying, "Hallelujah, Hallelujah."
syukur kita dengan ucapan bergantian antara jemaat wanita dan jemaat pria. Jemaat wanita memulai lebih dulu. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jemaat pria, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jemaat, mari kita membawa persembahan kita dalam syukur melalui doa, sambil juga kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terimalah persembahan syukur kami yang kami kumpulkan
sebagai umat-Mu. Pakailah itu di tangan-Mu Bapa, untuk membawa kemuliaan untuk nama-Mu dan menjadi berkat melalui pelayanan kepada-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang telah memberi kami segalanya layak menerima syukur kami, dan biarlah Engkau memenuhi hati kami dengan syukur, supaya dari situ lahir karya-karya yang luhur yang memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga menantikan firman-Mu ditabur. Biarlah benih yang ditabur itu boleh tumbuh subur, supaya pada waktunya berbuah dan melahirkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, hidup di dunia ini tidak pernah sepenuhnya bisa melegakan atau membuat kita tenang.
seperti orang lihat film, selalu saja nanti ada sesuatu yang mengusik ketenangan dan kelancaran cerita. Ada sebuah kekeliruan dibuat, berlangsung sesuatu yang tidak beres, yang mengganggu ketenangan, atau ada tokoh antagonis, orang jahat yang bertingkah, ada kejadian atau kabar buruk terdengar, tiba-tiba hubungan mulai bermasalah. Pokoknya ada saja yang menghadirkan ketegangan, tension. Penonton pun ikutan dibuat tegang. Tetapi sebenarnya film itu memotret kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan yang memang tidak mulus ini. Begitulah hidup. Hidup ini tidak mulus, selalu ada sesuatu, something wrong. Yang namanya masalah silih berganti, keributan tidak pernah sepi, hambatan di pekerjaan ada saja, konflik dalam keluarga banyak dimensinya, clash dan konflik, kesulitan membina hubungan selalu terjadi di mana-mana. Penyakit fisik, penyakit jiwa, penyakit sosial tidak kunjung berhenti, selalu muncul versi-versi yang baru. Demo, aksi teror, perang media, pencurian dengan modus yang bervarian, perselingkuhan, perceraian, human trafficking, pembunuhan massal, dan peperangan terus menghiasi berita yang kita konsumsi sehari-hari. Mengapa? Mengapa hidup ini seperti itu? Alkitab memberikan jawaban yang jelas. Kita memang menghidupi sebuah dunia yang rusak. It is a broken world. Rusak karena dosa. It is a sinful world. Dunia yang berdosa, dunia yang dihuni oleh manusia yang berdosa, serta dikendalikan oleh sistem dan budaya atau culture yang berdosa pula. Dosa itu sudah merambat kemana-mana, meracuni setiap aspek kehidupan manusia. Dosa sudah menjadi cakar yang mencengkeram, menjadi laknat yang memenjarakan. C.S. Lewis di dalam serial karangannya The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch, and the Wardrobe, melukiskan dunia ini seperti Narnia, dunia mitologis dalam cerita itu. Narnia yang sudah berada dalam cengkraman kutuk penyihir, sehingga selalu berada dalam suasana winter, musim dingin terus, winter without Christmas, musim dingin yang tanpa Natal, dingin, suram, seram,
dan serba kelabu. Itu dunia Narnia dalam cerita C.S. Lewis yang menggambarkan dunia kita ini. Tidak peduli kita hidup di abad keberapa, tidak peduli betapa majunya teknologi dan kebudayaan manusia di dunia ini, tetap saja bottom line-nya ini adalah dunia yang berdosa. Dan di balik keterkungkungan oleh kuasa dosa itu, dunia ini senantiasa merindukan kelepasan. Selalu menyuarakan kehausan akan jalan kelepasan. Oleh sebab itu tidak heran saudara-saudara, semua agama, semua kepercayaan di dunia ini selalu berusaha untuk menjawab kerinduan tersebut. Jalan atau caranya yang ditawarkan macam-macam, tapi semuanya mewakili satu kerinduan yang sama, yaitu kerinduan manusia untuk bisa lepas dari laknat dosa itu. Ibaratnya lagu apapun yang dinyanyikan, nada dasarnya tetap sama, yaitu nada minor, yang itu nada sendu kelabu seperti Narnia yang selalu merindukan kelepasan dari laknat musim dingin yang tanpa Natal itu. Bagi Narnia, yang dibutuhkan adalah datangnya tokoh singa Aslan yang membawa kelepasan dari cursing atau kutukan itu. Itulah kabar yang mereka tunggu-tunggu. Seluruh dunia Narnia menunggu kabar kelepasan datangnya singa Aslan. Bagi kita, yang kita butuhkan adalah datangnya Sang Pembebas yang mampu melepaskan kita dari kuasa dosa itu. Itulah berita yang terbesar yang kita tunggu-tunggu. Itulah berita terbesar bagi dunia, kedatangan Sang Pelepas. Itulah the greatest message ever. Sekarang kita kembali ke Alkitab dulu. Saat itu, di kota Kaisarea, di kediaman Cornelius, tercatat di Kisah Para Rasul, maka mulailah Petrus berbicara. Ayat 34. Petrus berbicara sebagai apa? Simak kata-kata selanjutnya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Ayat 36. Petrus berbicara sebagai pembawa berita atau firman dari Allah yang harus disampaikannya. Dia membawa berita. Peter was the messenger of God. He carried the message from God. Petrus membawa berita. Berita apakah yang dia bawa? Perhatikan ayat 42-43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah
yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berita apa yang dibawa oleh Petrus? Berita tentang seorang bernama Yesus yang mampu mendatangkan kelepasan, yaitu pengampunan dosa. Dan memang dari ayat 37 sampai 41, Petrus membuat semacam summary, ringkasan tentang orang bernama Yesus itu, tentang pekerjaannya, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitannya. Perhatikan saudara-saudara, berita, message yang dibawa oleh Petrus adalah tentang seseorang, orang yang bernama Yesus. Bukan tentang paket sebuah ajaran atau tentang ritual agama atau tentang sistem kepercayaan atau sebuah filosofi atau suatu etika perilaku atau sebuah ilmu kebatinan mistik atau sebuah religion, agama. Tidak. Berita yang dibawa oleh Petrus adalah tentang seseorang, manusia yang bernama Yesus. Saudara sekalian, dunia seperti yang saya katakan di awal tadi memang membutuhkan solusi yang tepat untuk masalah sin, dosa, because it is a sinful world. Dan yang dituntut oleh dosa apa? Ganjaran untuk para pendosa. Jelas, penghukuman. Dosa itu ada upahnya, ada penaltinya. Di dalam kasih, Yesus datang untuk menanggung penalti itu. Simple, bukan? Dia datang untuk menanggung penalti itu bagi manusia. Akibatnya, manusia menerima pembebasan dari penalti itu, menerima yang namanya pengampunan. Yang bisa membawa ini hanya satu orang ini, yang namanya Yesus, yang bersedia untuk menanggung penalti itu bagi kita. Dengan kata lain, solusi yang tepat untuk dunia yang berdosa ini ada pada Yesus. Jesus is the answer. The greatest message ever is Jesus. Yaitu Yesus yang mati dan bangkit kembali. Itulah senternya. The living Christ Jesus. Itu adalah poros inti dari berita yang dibawa oleh Petrus. Aslinya, message yang disampaikan Petrus di rumah Cornelius adalah tentang Yesus Kristus, the living Christ Jesus.
Masalahnya, di kemudian hari sampai dengan hari ini, message itu didistract atau terdistract oleh perkembangan kekristenan di dunia ini. Reverend Richard Halverson, pendeta dari United Presbyterian Church yang pernah melayani sebagai chaplain di Senat Amerika Serikat. Dia punya pengamatan yang jeli. Dia berkata begini, "In the beginning, the church was a fellowship of men and women centering on the living Christ." Pada mulanya, gereja adalah persekutuan para pria dan para wanita yang berporos pada seorang pribadi yang hidup, Yesus Kristus. Pada mulanya, itulah gereja. Orang-orang yang berkumpul di sekitar satu pribadi yang menjadi pusatnya, Yesus Kristus. Kemudian Halverson melanjutkan begini. Then the church moved to Greece where it became a philosophy. Lalu gereja bergerak ke dunia Yunani, di mana di situ kekristenan menjadi sebuah filosofi. Then it moved to Rome, where it became an institution. Lalu bergerak lagi dari Yunani ke dunia Romawi. Di situ kekristenan menjadi sebuah institusi. Next, it moved to Europe, where it became a culture. Selanjutnya bergerak ke Eropa, menciptakan Western culture, di mana di situ kekristenan menjadi sebuah kebudayaan, peradaban. And finally, kata Halverson, it moved to America, where it became an enterprise. Dan akhirnya dari situ bergerak ke Amerika, di mana kekristenan menjadi proyek bisnis. Anda lihat perkembangan kekristenan yang digambarkan dengan jeli oleh Richard Halverson. Dari pribadi Yesus menjadi filosofi di dunia Yunani, menjadi institusi di dunia Romawi, menjadi culture di dunia Eropa, dan menjadi proyek bisnis di Amerika. Where is Jesus? Tidak heran apabila Christianity, kekristenan, seringkali tampil congkak dan tidak bersahabat di dunia ini. Kekristenan malah menyampaikan message yang samar, yang kabur, yang membingungkan, bahkan menyimpang dari aslinya, yaitu Yesus Kristus.
pesan yang orisinil, pesan yang asli sudah terbungkus oleh berlapis-lapis kemasan filsafat, doktrin, peraturan lembaga, organisasi religius, budaya, dan bisnis. Padahal dunia ini membutuhkan Yesus Kristus, bukan religi, bukan institusi, bukan filosofi, apalagi advertensi, kompetisi, dan ideologi. Dunia ini membutuhkan Yesus. Dalam sejarah harus diakui, saudara-saudara, kekristenan itu malah banyak mendatangkan perpecahan, luka pada humanity, pertikaian, persaingan, permusuhan, penjajahan, bahkan peperangan di antara manusia. Padahal pesan asli yang dibawa oleh Petrus di rumah Kornelius adalah bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dari semua orang. Ayat 26. Di mana Yahudi dan non-Yahudi yang tadinya berjarak bermusuhan itu di dalam Yesus dipersatukan, didamaikan. Itu aslinya. Pesan asli tentang Yesus Kristus, juru selamat, juru damai. Saudara sekalian, di Minggu Paskah ini, marilah sejenak kita menelusuri dan merenungkan kembali pesan yang asli dari kekristenan, yaitu tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, the living Christ Jesus. Pesan cinta kasih-Nya, pesan belas kasih-Nya, pesan pengampunan-Nya, dan pesan perdamaian karena penebusan yang dikerjakan oleh pria dari Galilea itu. Itu pesan asli dari Paskah, the living Christ Jesus. Baru-baru ini, saya terdiam cukup lama, tercenung, dan menjadi speechless ketika membaca sebuah puisi yang dibuat oleh seorang cendekiawan Muslim dari Nahdlatul Ulama NU. Namanya Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah membuat sebuah puisi Paskah. Menarik. Dia membuat sebuah puisi Paskah. Dan beliau menulis begini antara lain. Begitu indahnya suatu pendalaman tanpa kemunafikan. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah,
jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarmu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Ya, Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Ya, Yesusmu adalah juga Yesusku. Selamat Paskah. Begitu katanya. Saudara-saudara, perhatikan. Tanpa diganjal oleh persaingan agama, debat-debat teologi, ataupun ideologi politik, atau kepentingan untuk pamornya, atau kepentingan untuk pamer, dia menjumpai pesan asli dari kekristenan. Ulil Absar Abdallah menjumpai langsung pesan asli dari kekristenan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan dia menangkap pesan penebusan di dalam hatinya. Ketika dengan berani dia mendalami sampai menerabas langsung menjumpai pribadi Yesus yang tersalib dan bangkit, dengan tidak segan dia mengakui, ya, Yesusmu adalah Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Membaca ini mengejutkan, sekaligus indah, bukan? Ada orang non-Kristen yang jangan-jangan hatinya lebih Kristen daripada banyak orang Kristen. Karena dia menjumpai pesan asli dari kekristenan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Tetapi sejujurnya tidak semua orang seperti dia atau seberani dia. Kebanyakan orang tidak mengenal Yesus secara pribadi, Yesus Kristus. Atau mereka hanya mengenalnya dalam balutan-balutan pembungkus yang berlayer-layer, berlapis-lapis, seperti yang saya katakan tadi. Kebanyakan orang tak mengenal pesan asli dari kekristenan itu. Itu sebabnya kitalah murid-murid Yesus yang wajib memperkenalkan Yesus sebagaimana pesan asli dari kekristenan itu. Kita semua adalah saksi dari pesan asli itu. Saudara-saudara ingat, dunia ini membutuhkan Yesus. Tidak lebih dan tidak kurang.
Yesus yang hidup itu yang dicari dan dibutuhkan dunia. Setiap murid Yesus mengemban tugas untuk menunjukkan Yesus, untuk memperlihatkan Yesus, untuk memperkenalkan Yesus, yaitu dengan cara mempraktekkan hidup yang dijiwai oleh Yesus, yang menyatakan Yesus kepada dunia. Jumat Agung kemarin, saya menyampaikan pesan tentang salib. Salib itu adalah tentang penebusan hutang dosa. Bagaimana dengan kebangkitan atau Paskah? Kalau salib berpesan tentang penebusan hutang, kebangkitan Paskah membawa pesan tentang tanda bukti dari penebusan hutang itu. Bukankah kalau sebuah hutang itu dibayar lunas, perlu ada tanda bukti pelunasannya, bukan? Dunia ini menantikan murid-murid Yesus menunjukkan rizitnya, menunjukkan tanda bukti pelunasan hutang itu. Dan tanda bukti pelunasan hutang itu adalah bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Dunia ini menantikan kita menunjukkan tanda bukti itu, bahwa Yesus sungguh bangkit. Yesus itu hidup. Dan dia hidup di dalam dan melalui kita. Yesus itu yang memberi saya inspirasi. Yesus itu yang memberi saya hati. Yesus itu yang memberi saya motivasi. Yesus itu yang memberi saya inersi bagi seluruh pemikiran dan tindakan saya. Itulah seharusnya murid-murid Yesus. Menyatakan Yesus hidup di dalam dirinya dan melalui dirinya. Jadi pertanyaan penting di Minggu Paskah ini, sudahkah orang melihat tanda bukti itu ada pada kita? Sebab orang memang hendak mengenal Yesus. Pesan aslinya dari kekristenan itu yang dicari. Orang hendak mengenal Yesus Kristus, sebab itulah pesan yang orisinil dari kekristenan. The greatest message ever. Amin. Selamat Paskah.
Saudara sekalian, firman dalam kata telah disampaikan. Sekarang kita akan menyiapkan diri menyambut firman dalam tanda, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita dengan nyanyian berikut ini. Mengapa Yesus turun dari sorga? Saudara sekalian, pada malam tatkala Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dan sesudah Yesus dan murid-muridnya makan roti itu, ia mengambil cawan minuman syukur seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku. Do this in remembrance of me." Dengan demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki gerejanya di seluruh abad dan tempat untuk mengenang peristiwa kematiannya dan merayakan kebangkitannya dan menantikan kedatangannya kembali menjadi Tuhan dan Raja atas seluruh semesta ini. Oleh karena itu, kita hari ini diundang untuk merayakan sakramen perjamuan kudus, firman dalam wujud tanda yang akan kita terima dengan iman yang penuh, yang berporos pada Dia yang tersalib, Dia yang bangkit, yang bernama Yesus, the living Christ Jesus, Tuhan Yesus yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita menyambutnya dan mempersiapkan hati kita dengan sungguh
Mari kita berdoa sebagaimana yang Dia ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita yang masuk dalam meja persekutuan, meja perjamuan ini adalah orang-orang yang telah diperdamaikan oleh Kristus karena kuasa penebusannya. Oleh karena itu mari kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama kita, dan pada akhirnya kita berdamai dengan Allah sendiri. Kita memasuki pelayanan perjamuan ini dengan hati damai dan saling memberikan salam. Peace be with you. Jemaat sekalian, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur dengan mana kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan bagikanlah.
Apabila ada saudara-saudara yang belum menerima bagiannya, jemaat sekalian, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk menjadi kurban penebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Makanlah. Cawan minuman syukur, dengan mana kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ingatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menjadi kurban yang menyelamatkan kita dan membawa hidup yang kekal. Minumlah. Mari jemaat kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Kristus. Tubuhmu yang hancur membawa hidup dan keselamatan bagi kami. Darahmu yang mengucur menghapus semua hutang dosa kami, sehingga kami boleh hidup dengan merdeka, memilih untuk mencintai Allah dan sesama. Terima kasih Kristus untuk kasih-Mu yang melimpah, yang tak pernah berubah dan tak akan pernah berhenti. Kami ingin hidup di dalam kasih-Mu itu, dilingkupi, diselimuti, dan terus-menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Ikatlah kami sebagai saudara di dalam Kristus, sebagai keluarga Allah, untuk hidup saling memperhatikan dan mendoakan, dan melaksanakan misi-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk menyatakan Yesus kepada dunia yang menanti tanda bukti bahwa Yesus bangkit dan hutang dosa kami telah dilunasinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus ini usai, penatua bisa kembali ke tempat.
Tetapi pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Days went by, again they came to move the stone to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ is risen. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam Kristus, terima kasih Engkau sudah bangkit, Engkau hidup, dan Engkau hidup di dalam kami. Engkau ingin kami menyatakan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Kristus, kiranya Engkau tinggal dalam hati kami, dan Engkau menguasai segenap pikiran kami. Engkau mengendalikan kehendak dan kerinduan hati kami, dan Engkau yang menuntun langkah dan tindakan perbuatan kami, supaya kami membawa nama Yesus, membawa pribadi Yesus, dan memperkenalkan Yesus kepada dunia dan melayaninya dengan syukur. Ya Kristus, kami menengadahkan hati untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.
Kristus Rajamu. Haleluya. Bagi kamu bolehnya. Haleluya. Yang berdosa selamanya. Jemaat, silakan duduk dan bersatu teduh sejenak. Tuhan memberkati. Selamat Paskah.